Halo YouTubers, kita berjumpa kembali bersama saya Akang Entis, tentunya di Ngaheos Channel. Seperti biasa, saya akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Takdir. Film ini menceritakan tentang dua sejoli yang memiliki kesetiaan cinta yang sangat luar biasa. Sampai-sampai mereka berdua saling menunggu setelah terpisah hingga belasan tahun. Dari masa di mana mereka bersahabat sejak kecil, sampai mereka pun dewasa. Oke sob, lalu bagaimanakah ceritanya sampai mereka bisa bertemu kembali dari penantian sangat panjang itu? Terus tonton alur ceritanya sampai habis ya sob. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dulu. Jika sudah, kita putar dulu intronya. Di awal film ada seorang lelaki tampan yang bernama Avinas yang sedang duduk di sebuah taman kota di persimpangan Ramakrishna. Setiap pagi, dia selalu datang ke tempat itu dengan harapan dia bisa bertemu dengan pujaan hatinya yang sudah belasan tahun terpisah tanpa kabar. Di tempat itu juga begitu banyak kenangan-kenangan indah yang tak terlupakan. Dia selalu teringat dengan sosok anak kecil yang cantik yang selalu menggunakan gelang kaki. Sosok anak kecil itu bernama Junu. Saat dia sedang mengingat masa kecilnya itu, tiba-tiba teleponnya pun berdering. Seseorang supir taksi online menanyakan keberadaan dirinya. Lalu Avinas menjawab bahwa dia tidak ada memesan taksi online. Rupanya si taksi online ini salah menghubungi alias salah sambung. Akan tetapi saat percakapan di telepon berlangsung, Avinas pun secara tidak sengaja terdengar seseorang yang sedang memainkan biola dengan suara nada yang pernah ia mainkan sejak kecil bersama Junu. Ia pun terus mendengarkan suara biola itu. Kemudian Avinas pun menanyakan kepada Pak Desi supir taksi itu, apakah ada seseorang yang memainkan biola di situ? Pak De pun menjawab, iya. Yang memainkan alat musik itu seorang gadis. Kemudian Avinas dengan nada semangat langsung menanyakan lokasi dari si Pak De supir online itu. Belum sempat si Pak De menjawab, handphone Avinas pun dijamret oleh seseorang. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga sampai di kereta, si copet pun tak bisa berlari jauh lagi. Akan tetapi Avinas tak bisa mendekati si copet tersebut karena ada dinding kaca yang tidak bisa dilaluinya. Percakapan pun terjadi antara Avinas dan si copet. Sambil Avinas menaburkan uang yang ada di dompetnya untuk diberikan kepada si copet, Avinas meminta kepada si copet untuk memberitahukan nomor telepon di panggilan terakhirnya. Si copet pun dengan santuy memungut uang yang ditaburkan oleh Avinas. Avinas pun berjanji akan melepaskannya asalkan memberitahu nomor di panggilan terakhir. Si copet pun menyuruh Avinas untuk mencatat nomor yang dibacakannya. Saat angka demi angka dibacakan, Avinas pun mencatatnya. Tiba-tiba kereta pun berhenti. Pintu pun terbuka. Kemudian si copet itu malah kabur melarikan diri. Avinas pun dengan cepat mengejar lagi si copet itu. Hingga akhirnya Avinas pun berhasil menggapai pundak si copet, namun hanya mengenai baju si copet sampai bajunya pun terkoyak. Dari koyakan itu, Avinas melihat punggung si copet yang penuh bekas sayatan luka lama yang pernah ia kejar sejak masa kecilnya. Kejar-kejaran pun terus berlanjut sampai pada akhirnya Avinas berhasil menangkap si copet itu sambil mencari ponselnya di kocek celana si copet. Akan tetapi Avinas tak menemukannya. Si copet itu memberitahu bahwa ponselnya sudah di-offer kepada rekan si copet lainnya. Avinas pun kesal sambil menyebut nama Pandu. Kemudian sontak si copet pun kaget sambil terheran-heran, kok bisa kenal namaku?
Si copet pun bertanya, "Dari mana kau kenal namaku?" Apinas pun menjawab dan menceritakan tentang kejadian di persimpangan Ramakrishna bahwa si copet pernah merampas duit dari Apinas. Sampai akhirnya kecelakaan pun terjadi akibat aksi kejar-kejaran pada kala itu. Oke sob, sekarang kita dibawa ke alur ceritanya Apinas di masa kecilnya. Di film ini terlihat ada sosok anak laki-laki malang yang sedang mengamen di persimpangan lampu merah. Dia bernama Senu dengan alat musik yang sederhana yang ia bawa. Saat lampu merah, ia pun menghampiri setiap kendaraan sambil mengalunkan nada dari biolanya dengan harapan ia bisa mendapatkan uang dari usaha ngamennya itu. Saat Senu sedang membeli jajanan panipuri, tiba-tiba nih ia mendengar ada suara gemercik gelang kaki yang mengarah kepadanya. Rupanya dia adalah sosok anak yang cantik yang juga sama-sama ingin membeli jajanan panipuri. Anak cantik ini bernama Junu. Saat Junu sedang memesan panipuri, Senu pun secara diam-diam memperhatikan Junu dari gelang tangannya sampai ke gelang kakinya. Kemudian Senu berpaling saat Junu menatap Senu, dan pesanan Senu pun sudah jadi. Akan tetapi Senu menyuruh si penjualnya untuk memberikan dahulu ke Junu. Junu pun mulai menikmati hidangan dengan cara yang unik sambil makan jajanannya. Junu pun menyapa Senu dengan menanyakan alat musik yang dibawa Senu. Apakah bisa dimainkan atau hanya sekedar gaya? Senu pun dengan percaya diri langsung menggesekkan biolanya. Namun Junu tak tertarik dengan nada yang dimainkannya karena nada itu bukan karyanya sendiri. Kemudian Senu bertanya, "Lalu aku harus bagaimana?" Junu menjawab, "Mainkanlah lagu ciptaanmu sendiri." Kemudian Junu pun pamit pulang ke si Mamang Panipuri. Junu pun pergi sambil berlari layaknya anak kecil. Lalu tak lupa Senu pun berteriak menanyakan nama. Disinilah mereka saling mengenal. Senu pun sumringah setelah mengetahui nama dari si bocah cantik itu. Senu pun bergegas pulang ke rumah uniknya karena Senu hidup sebatang kara. Ia hanya tinggal di sebuah pohon yang dibekali sehelai kain selimut sebagai alat tidurnya, bantal yang sederhana serta tenda plastik sebagai kelambunya. Kemudian ia mengingat kata-kata Junu untuk membawakan lagu ciptaannya sendiri, dan akhirnya Senu pun menciptakan nada lagu sendiri. Keesokan harinya seperti biasa, Senu jajan panipuri. Senu pun mendengar kembali suara gemercik gelang kaki. Rupanya ia adalah Junu yang sama ingin membeli panipuri. Saat itu, Senu melihat lengan Junu yang tidak memakai gelang tangan dan bertanya, "Mana gelangmu?" Junu menjawab, "Gelangnya hancur, kemarin aku terjatuh." Kemudian Senu pun mengambil alat musiknya yang digendongnya itu sambil menawarkan kepada Junu untuk mendengarkan lagu ciptaannya. Akan tetapi Junu menolaknya karena ia harus cepat pulang karena takut dimarahi ibunya jika berlama-lama. Junu menyuruhnya besok dan Senu pun setuju. Keesokan harinya Junu pun sedang di perjalanan untuk pergi ke sekolah bersama supir pribadinya itu. Saat di persimpangan lampu merah, Junu pun mencari-cari keberadaan Senu. Akhirnya Junu pun melihat Senu yang sedang berlari ke arah mobilnya. Senu pun mulai beraksi ngamen dan memainkan alat musiknya itu. Kemudian Junu malah merogoh kocek supirnya dan mengambil duit supirnya untuk diberikan kepada Senu. Saat lampu hijau, mobil pun jalan. Junu pun secara sembunyi-sembunyi melemparkan duit itu. Kemudian Senu pun bergegas berlari untuk mengambil uang tersebut. Selepas itu Junu pun mendatangi ke tempat Senu. Junu diberitahu oleh tukang penjual panipuri kalau Senu tinggal di dekat pohon. Sambil menengok-nengok di sekitar pohon, akhirnya Senu pun menyuruh Junu naik ke atas pohon. Junu pun langsung bergegas menghampiri Senu. Setelah mereka dekat, Senu pun menyuruh Junu untuk menutup mata. Rupanya Senu ingin memberikan kejutan berupa hadiah yang di dalam sebuah kotak kecil yang ada di kocek celananya. Saat Junu membuka mata lalu bilang, "Apa ini?" Senu pun menyuruh Junu untuk membukanya. Dengan senang hati, Junu pun langsung membuka kotak tersebut dan ternyata isinya adalah gelang tangan. Junu pun tersipu malu. Kemudian Junu menyuruh Senu untuk mengulurkan tangannya. Junu bilang kalau dia bisa meramal masa depan. Senu pun
dengan percaya diri untuk minta diramal. Aksi Juno pun dimulai dengan memegang tangan Senu sambil melihat garis telapak tangan layaknya seperti paranormal. Kemudian Juno bilang kalau Senu tadi pagi di persimpangan ada yang memberikan duit. Dan Juno menyuruh Senu untuk mulai besok setiap jam 7.30 pagi untuk menunggu mobil yang sama. Setiap hari ia akan diberikan duit, ujar Juno. Senu pun menuruti apa yang dibicarakan Juno. Kemudian Senu pun menawarkan lagu yang ia ciptakan sendiri. Juno pun dengan senang menyuruh Senu untuk memainkan alat musiknya. Senu pun kemudian menyuruh untuk menyembunyikan gelang tangan dan kakinya. Juno pun dengan cepat memakai gelang tangan pemberian Senu. Hari-hari mereka pun semakin akrab. Mereka berdua saling merindu. Setiap harinya, Senu pun selalu mendapatkan uang pemberian dari Juno yang secara diam-diam. Singkat cerita, saat Juno baru sampai pulang sekolah, ia kaget melihat barang-barang yang di rumahnya pada diangkut keluar. Setiba di dalam rumah, ia menghampiri ayahnya. Ayahnya kemudian bertanya kepada Juno, apakah buku-bukumu sudah dikemas? Juno pun menjawab, belum ayah. Lalu ayahnya menjawab dan menyuruh untuk mengemasnya, karena mereka sekeluarga akan pindah tempat ke Delhi. Sontak wajah dari Juno pun merasa tak nyaman. Akhirnya mereka sekeluarga pun pergi. Saat di perjalanan di persimpangan lampu merah yang ketika itu ayah dan ibunya Juno sedang mengobrol, Juno malah sedang sibuk mencari-cari keberadaan Senu. Akhirnya dengan senangnya Juno pun melihat Senu yang sedang duduk untuk menunggu mobil yang sering ia datangi. Begitu juga Senu yang melihat mobil yang selalu memberinya uang. Dengan cepat Senu berlari menghampiri mobil yang ditumpangi Juno. Sementara Juno sibuk mencari duit, Juno pun menuliskan nomor telepon di duit itu, sambil sesekali melihat waktu lampu merah yang tidak lama lagi berubah menjadi hijau. Juno pun selesai menulis nomor telepon tersebut. Mobil pun sudah berjalan. Senu pun terus mengejar mobil itu, namun mobilnya pun terlalu laju. Senu pun tak mampu lagi untuk menghampiri mobil tersebut. Senu pun menyerah sambil melihat terus mobil itu, dengan harapan ia mendapatkan uang yang selalu diberi oleh seseorang yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi akhirnya kaca mobil pun terbuka. Juno pun melemparkan uang kertas itu, tapi kali ini Senu pun kaget dan tahu bahwa tangan yang selalu memberi itu adalah dari Juno. Karena Senu melihat gelang yang dipakai Juno. Senu pun bergegas mengambil uang itu, sementara Juno berharap kepada Senu suatu saat ia bisa menghubunginya. Inilah awal perpisahan mereka berdua. Senu pun hanya bisa terdiam sambil melihat duit yang ia pegang. Tapi tiba-tiba saja duit tersebut dirampas oleh si copet. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Senu pun sempat berhasil menangkap si copet itu, namun hanya mengenai baju si copet. Sampai-sampai baju si copet pun sobek. Si copet pun berhasil kabur lagi. Senu pun terus mengejar. Namun sayang, sesampai di persimpangan di jalan raya, Senu pun mengalami kecelakaan yang tertabrak mobil seorang wanita yang bernama Saru. Kemudian Senu cepat dilarikan ke rumah sakit, disusul dengan suaminya yang bernama Pak Prakas. Saat suami dari wanita tersebut ingin melihat keadaan Senu, rupanya Senu pun sudah sadar, yang sedang berbicara kepada salah satu dari petugas kepolisian. Polisi ini malah menyuruh Senu untuk berbicara bohong kepada orang yang menabraknya agar bisa mendapatkan uang yang lebih. Tetapi Senu malah menolak permintaan dari polisi tersebut. Percakapan mereka pun dilihat dan didengar oleh Pak Prakas. Pak Prakas berpikir kalau anak itu adalah anak yang baik dan jujur. Pak Prakas pun menghampiri Senu. Merasa Senu sudah baik-baik saja, kemudian Pak Prakas itu pun mengajak keluar dari rumah sakit dan mengajaknya ke tempat kediaman pasangan suami istri tersebut. Setiba di rumahnya, Pak Prakas, Senu pun tampak senang karena Senu tidak pernah merasakan tinggal di rumah semegah itu. Kemudian Senu pun ditawarkan untuk menetap di rumah itu sekaligus dijadikan anak angkatnya, karena pasangan suami istri ini belum dikaruniai seorang anak. Dan akhirnya Senu pun mau dijadikan anak angkatnya.
Hari demi hari mereka pun selalu bersama. Namun dari keluarga ini merasa sedih karena Senu belum pernah menjawab ataupun memanggil mereka dengan sebutan ayah atau ibu. Senu masih terbiasa dengan memanggil mereka sebagai paman atau bibi. Hingga sampai Senu pun menjadi dewasa dengan sebutan namanya Afi. Dan ia pun masih terus memanggil ibu dan ayahnya itu sebagai paman atau bibinya. Singkat cerita, kebahagiaan pun datang kepada Ibu Saru. Ibu Saru ini sedang pulang belanja bersama Afi berjalan kaki. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang sedang terparkir. Kemudian mobil itu termundur karena ganjalan ban dari mobil itu tak mampu menahan. Karena jalannya menanjak. Saat itu Ibu Saru sedang menelpon suaminya, sedangkan Api sedang mengambil belanjaan yang terjatuh. Sekilas Api pun melihat mobil yang termundur bergerak menuju Ibu Saru. Sontak Api pun berteriak dengan kata, "Ibu!" Ibu Saru pun mendengar teriakan itu dengan kata ibu. Ibu Saru merasa bahagia dan terpaku di tempat. Sementara ia tak menghiraukan bahaya yang datang padanya. Akan tetapi, Api berhasil menyelamatkan ibunya itu dari mobil yang hampir menabraknya. Api pun memarahi ibunya, karenanya ibunya itu tak mendengar kata-katanya. Dan lanjut lagi, kebahagiaan pun datang kepada Pak Prakas yang biasa dipanggil Paman. Sekarang berubah menjadi kata ayah, setelah Api menyuruh ayahnya untuk berhenti merokok. Saat Pak Prakas mendengar kata ayah, rokok yang ia punya pun langsung dibuangnya. Dan kini mereka pun bertiga menjadi keluarga yang penuh kebahagiaan. Oke sob, dan kita kembali ke cerita Afi yang sedang mengejar si penjamret HP-nya. Afi pun memaksa si penjamret itu untuk mengembalikan HP-nya. Tapi ternyata HP-nya sudah dibawa ke gudang bersama HP curian lainnya, untuk diolah menjadi HP yang baru untuk dipasarkan kembali. Dan HP-HP curian yang sudah diolah itu akan dikirim ke Jarkad menggunakan kontainer. Kemudian Afi pun diantar ke gudang HP curiannya. Setiba di tempat, mereka bertemu dengan seorang pengolah HP curiannya. Orang itu malah memarahi si jamret itu karena dia mengajak si Afi. Kemudian seorang ini mau menutup pintu garasi. Namun Afi menahan pintu itu dan perkelahian pun terjadi. Setelah Api menghajar semua komplotan penjahat itu, tertinggal hingga hanya satu orang lagi. Orang ini karena ketakutan, akhirnya ia memberitahu bahwa semua HP curian itu sudah dibawa pergi dengan mobil kontainer. Orang ini memberikan kunci motornya untuk mengejar kontainer itu. Api pun bergegas pergi dan mengejar mobil kontainer itu. Api pun berhasil menaklukkan si supir kontainer itu. Namun saat itu terjadi rebutan kendali setir mobil, yang pada akhirnya mobil kontainer itu hilang keseimbangan yang mengakibatkan seluruh handphone yang di dalam box kontainer itu terburai jatuh ke jalan raya. Demi mendapatkan handphonenya, Afi pun mencari dari sekian banyak handphone lainnya yang berserakan. Namun Afi berhasil menemukan HP miliknya itu. Akan tetapi, keadaan HP-nya sudah tidak bisa digunakan lagi alias rusak. Kemudian Afi pun mendatangi sebuah counter di sebuah mall untuk memperbaiki HP-nya yang rusak itu. Saat itu, Afi sedang diincar oleh para kelompok penjahat itu. Dan para penjahat itu pun menemukan Afi dan pertarungan pun terjadi lagi.
Saat pertarungan berlangsung, Afi pun mendatangi konter tersebut untuk mengambil HP yang sudah diperbaikinya. Afi pun langsung menelpon si supir taksi, kemudian menanyakan tempat di mana supir itu berada saat ada seorang gadis yang memainkan alat musik biola. Dan si supir itu pun memberitahukan tempatnya. Afi pun terlihat bahagia. Namun saat itu Afi mendapatkan pukulan benda tumpul oleh si penjahat yang mengejarnya. Afi pun pingsan. Kemudian kita masuk ke cerita seminggu yang lalu sebelum Afi pingsan. Saat itu di sebuah bandara, Afi sedang menunggu menjemput ibunya yang baru saja sampai di bandara. Afi melihat sebuah barang jatuh, yaitu alat musik biola yang dibawa oleh seorang gadis cantik yang tak dikenalnya. Ia bernama Fria. Pria ini adalah Juno di kala kecilnya. Di gagang sarung biola itu, Afi melihat ada sebuah gelang kaki. Afinas pun terus memperhatikan gadis tersebut. Kemudian Afi pun berhenti memperhatikan gadis itu karena yang dia tunggu adalah kedatangan ibunya. Kemudian gadis itu malah yang berbalik memperhatikan Afi karena Afi membawa spanduk atau papan nama yang bertuliskan I hate you darling. Saat gadis itu sedang memperhatikan Afi, kemudian sahabatnya memanggil gadis itu. Tidak lama ibu dari Afi pun datang. Afi pun memanggil ibunya sambil mengangkat spanduk yang dibawanya. Ibunya bergegas mengajaknya cepat pulang karena ibunya malu dengan tingkah konyol yang dilakukan oleh Afi. Cuaca pun hujan. Saat di perjalanan di dalam mobil, ibunya berbicara kepada Afi untuk mencarikan jodoh untuk Afi. Tapi Afi menjawab bahwa Afi sudah ada jodohnya. Ibunya yang tahu bahwa maksud Afi adalah jodohnya yang selama ini ditunggunya adalah sahabat kecilnya dulu, yaitu Juno. Begitu juga pria yang sedang di perjalanan, ia sedang ngobrol dengan temannya masalah jodohnya yang sudah 13 tahun tak pernah bertemu. Ya, di film ini mereka intinya saling setia menunggu ya. Tiba-tiba saja di perjalanan, mobil yang ditumpangi oleh Fria bannya bocor. Si supir pun sementara keluar sambil hujan-hujanan. Dan mobil yang dikendarai Afi pun melintasnya. Namun Afi berhenti karena Afi tak tega melihat orang tua yang sedang membuka ban. Afi pun menolong si supir itu. Afi menyuruh supir itu masuk kembali sementara Afi sedang memasang ban. Pria pun memperhatikan Afi dari kaca mobil yang samar-samar karena hujan yang sangat deras. Selepas cerita itu, seperti biasa di pagi hari, Afi selalu duduk di taman yang selalu mengharapkan bahwa dia bisa berjumpa dengan Juno, sahabat di masa kecilnya dulu. Kemudian ia melihat dua anak kecil jalanan yang sedang berbicara. Dari salah satu anak itu memberitahu kepada temannya bahwa di sana ada yang sedang membagikan uang. Anak itu pun menghampiri sebuah mobil yang ditumpangi seorang yang suka memberi uang tersebut. Afi pun pelan-pelan mengikuti anak tersebut dan Afi pun menghampiri mobil itu. Saat Afi memandang gadis itu, Afi pun teringat bahwa Afi pernah melihat gadis itu di bandara. Begitu juga sebaliknya, pria pun pernah melihat lelaki itu di saat membantu memperbaiki ban mobilnya yang pernah ditumpanginya. Anak jalanan ini meminta duit kepada pria, akan tetapi duitnya sudah habis. Kemudian Afi pun memberikan duit kepada pria untuk diberikan kepada anak jalanan itu. Tak lama Afi pun pergi, dan pria pun turun dari mobilnya untuk mengejar menghampiri Afi. Lalu perkenalan pun terjadi. Mereka saling mengenal nama. Rupanya pria menyampaikan ucapan terima kasih karena saat hujan kemarin Afi telah menolongnya menggantikan ban mobilnya yang bocor. Kemudian Afi tiba-tiba memarahinya karena tidak mau membantu dan membiarkan supir yang tua itu mengganti bannya sendiri. Saat itu pria berwajah tegang karena juga merasa bersalah. Kemudian Afi pun tertawa lebar karena itu hanya guyonan yang menakut-nakuti pria saja. Pria pun langsung tersenyum karena kekonyolan Afi dan mereka pun saling dekat. Pria pun bercerita saat di dalam pesawat ia duduk di samping seorang ibu-ibu yang sangat cerewet yang selalu menceritakan tentang putranya yang membuat dia panas telinga. Padahal ibu-ibu itu adalah ibunya Afi. Setelah bercerita panjang, akhirnya pria pun izin pamit pergi. Kemudian di suatu pagi ibu Afi bercerita kepada suaminya kalau pada waktu di pesawat kemarin ia berjumpa gadis yang sangat cantik. Lalu secara diam-diam dia memberikan cincin pemberian suaminya ke dalam tas gadis itu saat ke toilet. Padahal cincin itu mahal harganya loh. Ibu Afi tidak tahu kalau cincin itu asli. Ia beranggapan kalau cincin itu adalah metasi.
Saat sedang bercerita panjang tentang gadis itu, tiba-tiba Pria pun datang ke rumah Avi. Disambut oleh Avi. Kemudian tidak lama ibu Avi pun menemui Avi dan Pria. Ibunya Avi pun menyuruh masuk. Saat di dalam, Pria bercerita bahwa seminggu lagi dia akan pindah ke Amerika Serikat. Setelah lama ngobrol bersama keluarga Avi, ibu Avi menyuruh Avi untuk mengajak Pria jalan-jalan dan mereka pun pergi. Singkat cerita, diam-diam ibu Avi dan ayahnya berniat untuk menjodohkan Avi dan Pria. Karena semenjak ada Pria, Avi tampak bahagia dan sudah 4 hari tidak pernah lagi olahraga dan mengunjungi tempat biasa Avi menunggu Junu. Tapi semua obrolan ibu dan ayahnya didengar oleh Avi. Lanjut cerita, saat itu Pria melihat si Mamang tukang jualan panipuri. Si Mamang ini adalah si penjual jajanan saat ia masih kecil. Kemudian Pria pun memesan panipuri dengan ciri khasnya saat masih kecil. Lalu si Mamang ini tersadar bahwa gadis yang dihadapannya adalah langganannya dulu di saat masih kecil. Pria pun menanyakan kabar Senu. Namun si Mamang menjawab ia terakhir kali melihat Senu sebelum terjadinya kecelakaan. Setelah itu ia tak pernah melihatnya lagi. Singkat cerita, Pria mendapat telepon dari ibunya Avi. Ibunya Avi menyuruh Pria datang ke rumahnya karena ibu Avi tahu kalau 2 hingga 3 hari lagi mau pergi ke Amerika Serikat. Saat Pria tiba di rumahnya, Pria dan ibu Avi pun berbicara empat mata. Sementara Avi diajak ayahnya untuk membetulkan laptop ayahnya yang rusak. Ibu Avi pun langsung menanyakan tentang perasaannya terhadap Avi. Apakah kau menyukai Avi? Sontak Pria pun menolaknya karena Pria masih setia menunggu seseorang yang ia cintainya, yaitu Senu. Sambil mengisak tangis, Pria pun langsung pergi meninggalkan ibu Avi, dan Avi pun ternyata ada di situ mendengar obrolan mereka berdua. Karena Avi tak tega melihat Pria sedih, Avi pun pergi mengantarkan Pria. Di perjalanan di dalam mobil, Avi meminta maaf atas perlakuan ibunya. Avi pun bilang kalau dia sebenarnya menyukai Pria. Tetapi Avi belum bisa membuka hatinya untuk siapapun, karena di hatinya masih tertuju pada pujaan hatinya, yaitu Junu. Kemudian Pria pun mengundang Avi sekeluarga untuk menghadiri pesta perkawinan temannya, dan pesta pun dimulai. Avi dan Pria pun sedang asik menari. Akan tetapi, lama-lama Pria tiba-tiba pergi berlari meninggalkan Avi karena mungkin ia mengingat Senu. Sementara ia sedang asik bersama lelaki lain, yaitu Avi. Avi pun berusaha mengejar Pria dan menggapai tangan Pria, sampai-sampai gelang tangan yang dikenakan Pria pun patah berkeping-keping. Pria pun marah dan langsung menampar wajah Avi, karena gelang itu adalah gelang pemberian Senu. Avi pun meminta maaf sambil melangkahkan kaki di hadapannya, namun lagi-lagi secara tidak sengaja, kaki Avi menginjak potongan gelang Pria, yang menambah amarah dan kesedihan Pria. Kemudian kita masuk ke cerita seminggu sesudah kejadian tadi. Kembali kita sambung cerita Avi yang pingsan karena terkena pukulan oleh si penjahat. Avi pun dibawa ke markas mereka dalam keadaan terikat. Namun saat Avi tersadar, akhirnya Avi pun berhasil lepas dari ikatan para si penjahat tersebut. Kemudian Avi pun menghajar semua para penjahat itu. Sampai-sampai di akhir perkelahian, Avi menodongkan pistol ke arah para penjahat itu. Mereka pun ketakutan. Akhirnya ketua dari penjahat itu dengan rasa takut memberikan kunci mobilnya kepada Avi agar Avi pergi dari tempatnya. Kemudian Avi pun bergegas ke tempat yang ditujukan oleh si supir taksi online untuk mencari wanita yang pernah memainkan suara biola itu. Setiba di tempat, Avi pun berlari mencari ke sana sini, namun seseorang memanggil namanya. Orang itu ternyata Pria. Pria pun mendatangi Avi. Pria pun meminta maaf atas kejadian yang pernah menamparnya. Sebelumnya Pria pernah menelponnya, namun nomor Avi tidak bisa dihubunginya. Pria pun memberitahu bahwa dia sebentar lagi akan pergi ke Amerika Serikat. Kemudian tanpa pikir panjang Avi menyuruh Pria untuk menunggunya. Ternyata Avi membeli sebuah gelang tangan. Saat kembali lagi, Avi pun memakaikan gelang tangan itu ke lengan Pria sebagai ganti gelang Pria yang pernah dipatahkannya. Setelah itu Avi pun pamit kepada Pria karena dia sedang buru-buru sambil melangkah mundur dari hadapan Pria. Avi pun menyampaikan kata terakhirnya, "Selamat tinggal." Pria pun tanpa kata lagi. Perlahan Pria melangkahkan kakinya sambil meneteskan air mata kesedihannya itu. Sementara itu Avi masih terus berusaha mencari seseorang yang ia cari. Sampai-sampai ia menanyakan kepada seseorang penjual alat musik
Akan tetapi si penjual ini tak tahu dan tak pernah melihat gadis yang memainkan biola itu. Afi pun terus menanyakan, namun tidak membuahkan hasil. Sampai-sampai wajah Afi pun penuh dengan keputusharapan. Namun sekilas itu Afi melihat biola yang sedang dilap oleh si penjual. Kemudian Afi mengambil biola itu. Afi berpikir mungkin inilah satu-satunya cara terakhir dia berharap seseorang yang dia cari dapat mendengarkan biola yang ia mainkannya. Lalu Afi pun langsung memainkan biola tersebut. Saat Afi sedang melantunkan nada yang pernah dimainkan oleh pria, sontak suara biola itu terdengar oleh pria. Pria pun langsung berubah haluan. Setelah itu kemudian Afi memainkan nada keduanya yang pernah ia ciptakan di kala kecil saat bersama Junu. Pria pun berlari mencari suara biola itu, sampai-sampai Afi pun menyudahi memainkan biola itu. Sambil menanyakan terus ke si penjual, namun si penjual juga tidak tahu, karena sebelumnya yang menjaga jualannya adalah orang lain. Dari jawaban si penjual itu membuat Afi pasrah dan putus asa. Sementara pria masih terus mencari-cari keberadaan suara biola yang dimainkan oleh Afi. Dan pada saat itu di sebuah toko barang bekas ada dua orang antara si penjual dan si pembeli sedang bertransaksi pembayaran. Saat itu si penjual menaruh duit di atas mejanya. Tiba-tiba ada sebuah barang yang jatuh mengenai tuas on-off kipas angin. Kipas angin pun menyala, yang membuat duit yang tepat berada di depan kipas angin itu pun terhembus melayang dan jatuh di permukaan tanah. Kemudian Senu pada saat itu berjalan melintasi uang tersebut. Senu pun melihat uang itu yang tergeletak di tanah. Senu pun cepat mengambilnya. Ternyata uang tersebut adalah uang yang pernah diberikan oleh Junu kepada Afi saat dia masih kecil. Di uang itu tertulis nomor handphone Junu. Kemudian Senu pun meminjam HP kepada seseorang untuk menghubungi nomor telepon tersebut. Afi pun langsung menghubunginya, akan tetapi saat panggilan Afi masuk, pria tidak merespon untuk mengangkat handphonenya itu. Sebab pria sedang fokus mencari seseorang yang memainkan biola. Afi pun terus menghubunginya, namun selalu di-reject. Dan hingga pada akhirnya, pria pun menyerah. Pria pun berhenti sejenak dan teleponnya pun berdering. Pria pun akhirnya mengangkat telepon dari Afi. Dan mereka pun akhirnya menemukan cintanya yang selama ini tertunda. Halo, halo. अगर दो दिल मिलने के लिए बने हैं. Dan mereka pun akhirnya menemukan cintanya yang selama ini terlunta-lunta hingga belasan tahun. Dan film pun selesai.